adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak mau sapa adik-adik dengan cara sekolah Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Wah, semangat banget ya kita. Kita harus tetap semangat adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap semangat sekolah minggu di hari Minggu walaupun sekolah minggunya lewat online. Gak apa-apa ya adik-adik ya, walaupun kita ketemunya secara virtual, tapi kakak yakin kakak dan adik-adik bisa merasakan pertemuan ini sebagai pertemuan yang baik, pertemuan yang ditunggu-tunggu setiap minggunya karena kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Kita mau mendengarkan pesan Tuhan melalui firman yang dituliskan di Alkitab. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami mau bersama-sama Tuhan bersekolah minggu, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir. Tuhan juga memberkati Tuhan kasur yang akan memberitakan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan juga dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, sekarang kakak mau adik-adik buka Alkitabnya. Kita mau baca dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-25. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pemberitaan mengenai Immanuel. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjatuhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Oke adik-adik, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhannya. Sekarang kita mau bahas sama-sama ya adik-adik ya, apa sih yang akan bisa kita ambil, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Mungkin ayat ini cukup berat ya adik-adiknya untuk dipahami, tapi kita mau lihat deh apa sih yang menjadi pesan Tuhan melalui ayat yang kita baca pada hari ini. Tadi kita baca tentang Nabi Yesaya dan juga Raja Ahaz ya. Nabi Yesaya menyampaikan
firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi adik-adik, kakak mau kenalin dulu nih, siapa sih sebenarnya Raja Ahaz? Ada nggak sih adik-adik di sini yang udah pernah dengar kisah tentang Raja Ahaz? Nah, Raja Ahaz ini adik-adik adalah raja dari kerajaan Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu suku dari bangsa Israel dan posisinya ada di sini adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya di peta ini. Nah, jadi Yehuda itu posisinya ada di situ adik-adik. Dan Raja Ahaz ini adalah rajanya, raja dari kerajaan Yehuda. Dan saat itu di suku Yehuda ini juga banyak terjadi hal-hal yang buruk adik-adik. Orang-orang Yehuda ini banyak menyimpang dari ajaran Allah dan mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Intinya mereka banyak berbuat dosa adik-adik pada saat itu. Nah, karena orang-orang Yehuda ini terlalu banyak berbuat dosa, akhirnya Tuhan mau nih supaya orang-orang Yehuda ini bisa bertobat adik-adik. Supaya orang-orang Yehuda ini bisa melakukan hal seturut dengan firman Allah. Jadi sebelumnya Raja Ahaz ini berperang melawan kota Yerusalem. Ya, ini ada di pasal 7 ayat pertama, tapi dia kalah. Itu menjadi pertanda juga bahwa dia harus segera bertobat. Dia dan seluruh anggota kerajaannya harus bertobat. Nah, adik-adik, Yesaya kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya untuk Raja Ahaz. Dia bilang nih kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas." Tetapi Ahaz jawab apa nih adik-adik? Ahaz jawab gini, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Nah, ini bukan merupakan rasa hormat Ahaz kepada Tuhan, tapi Raja Ahaz ini mengatakan ini karena dia meledek Tuhan. Dia merasa dia lebih kuat, lebih hebat dari Tuhan, dan dia tidak butuh Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, untuk memimpin kerajaannya. Dia tidak membutuhkan Tuhan karena dia merasa dia lebih hebat daripada Tuhan. Setelah Raja Ahaz berkata seperti itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya? "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda." Jadi karena Raja Ahaz ini gak mau nih disuruh minta pertanda untuk membuat dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka kalau mereka bertobat, Tuhan akhirnya memberikan tanda sendiri. Tandanya apa adik-adik? Tuhan berkata, "Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Jadi Tuhan menyampaikan hal yang akan terjadi 6 abad setelah ini adik-adik ya. Kelahiran Tuhan Yesus ya. Anak yang disebut di Immanuel itu adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus lahir 6 abad, 600 tahun setelah ini adik-adik. Sudah ada rencananya, sudah ada firmannya sejak di kitab Nabi Yesaya. Menarik ya adik-adik ya. Setelah itu apa saja lagi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Raja Ahaz beserta dengan kerajaannya dan orang-orang yang ada di Yehuda akan mengalami kesusahan adik-adik. Di situ tadi disebutkan juga akan ada lalat, lebah, putri malu, rumput yang melambangkan kesusahan adik-adik. Lalat itu pada masa itu dianggap sebagai hewan yang najis, hewan yang kotor. Lalu ada lebah, lebah itu dianggap sebagai hewan yang menyakiti. Lalu ada putri malu dan juga rumput. Putri malu dan rumput ini akan menggantikan kebun anggur yang luas adik-adik. Akan menggambarkan bahwa mereka tidak akan memiliki apa-apa, tidak akan ada lagi sesuatu hal yang berguna yang bisa mereka dapatkan karena hanya tersedia rumput dan juga putri malu. Tidak ada lagi kebun anggur yang nilainya mahal. Tadi itu ada di ayat yang ke-23. Sampai segitu parahnya adik-adik yang akan mereka hadapi adik-adik karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan dan tidak mau bertobat. Apakah Tuhan hanya menyampaikan berita buruk aja? Enggak adik-adik, Tuhan menyampaikan berita buruk itu, tapi Tuhan juga mengatakan bahwa akan hadir seorang Immanuel. Ya adik-adik, adik-adik tahu ya Immanuel itu artinya apa sih? Kita sering baca nih di perjanjian baru, Immanuel itu adalah Allah beserta kita adik-adik. Jadi Tuhan mau gambarkan bahwa walaupun segitu banyaknya keadaan yang akan kalian hadapi, begitu buruknya keadaan yang akan kalian hadapi karena ketidaktaatan kalian, tapi tetap akan hadir Immanuel, yaitu seorang
anak yang akan menyelamatkan manusia, anak Allah yang akan menyelamatkan manusia. Karena Immanuel itu sendiri artinya adalah Allah beserta kita. Nah adik-adik, jadi hari ini apa ya yang bisa kita pelajari dari Raja Ahaz? Raja Ahaz ini melakukan hal yang tidak baik ya adik-adik ya. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan dia membiarkan orang-orang yang ada di kerajaannya berbuat dosa, dan dia juga bahkan berbuat dosa adik-adik dan menyakiti hati Tuhan. Lalu apa yang mau kita ambil dari kisah yang hari ini kita baca? Yang pertama, kakak mau kaitkan dulu dengan minggu lalu ya adik-adik ya. Minggu lalu ceritanya itu tentang aku anak raja, engkau anak raja adik-adik. Kita semua adalah anak raja adik-adik. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan atau anak raja yang mau berdampak baik bagi kehidupan kita dan bagi orang-orang di sekitar kita adik-adik. Kita nggak mau ya jadi anak raja yang dikenal karena keangkuhannya, dikenal karena keburukannya, kesombongannya, dikenal karena kejahatannya, tapi kita mau dikenal sebagai anak-anak raja, anak-anak Tuhan yang berdampak baik, memberikan hal-hal baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi setiap hal yang ada di sekitar kita. Kita mau berbuat baik senantiasa, dan kita mau menjadi Immanuel adik-adik dalam kehidupan kita ya. Immanuel ini tadi kan berarti Allah beserta kita ya kan adik-adik. Nah kita juga mau nih menjadi Immanuel itu sendiri dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi seorang Immanuel? Kita mau adik-adik memberikan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Kita mau memberikan pengaruh baik, kita mau memberikan kesan yang baik, dan kita mau hidup baik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Itu adik-adik. Jadi kita bisa nih jadi Immanuel, begitu caranya. Contohnya gimana adik-adik? Misalnya dalam keluarga, adik-adik bisa menjadi anak-anak di rumah yang punya sifat yang takut akan Tuhan, mau dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, mau memberikan sukacita, tidak menjadi sumber keributan ya adik-adik ya. Kalau misalnya kakak atau adiknya berantem, adik-adik bisa memisahkan, bisa ingetin kalau berantem itu nggak baik, atau adik-adik sendiri bisa menjauhkan diri dari pertengkaran di rumah ya. Apa-apa bisa diomongin baik-baik, nggak harus pakai berantem loh adik-adik. Nah contoh lain misalnya adik-adik di sekolah, adik-adik ketemu dengan teman-teman yang banyak, bermacam-macam sifat-sifatnya. Ada yang judes, ada yang galak, ada yang cengeng, ada yang penakut. Tapi adik-adik tetap mau nih menjadi saluran berkat, menjadi anak yang bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan pertemanan adik-adik. Ya, adik-adik bisa jadi contoh mungkin untuk teman-temannya, untuk teman-temannya yang mungkin suka marah-marah. Adik-adik bisa mencontohkan bahwa kita bisa loh, nggak harus marah-marah, bisa loh sebenarnya diobrolin baik-baik, bisa loh. Atau untuk teman-temannya yang suka mencontek, adik-adik juga bisa jadi contoh. Adik bisa jadi saksi hidup melalui hidup adik-adik dengan mencontohkan hal-hal yang baik kepada teman-temannya. Nah, adik-adik, pesan yang kedua yang mau kakak sampaikan adalah bagaimana adik-adik menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, apa aja sih contoh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Coba adik-adik sekarang pegang dadanya, terus rasain. Jantungnya berdetak nggak? Berdetak ya? Jantung adik-adik berdetak ya? Iya, jantung kita berdetak. Kita bisa menghirup udara sebanyak-banyaknya. Gratis. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ya. Kita bisa berbicara, kita bisa bergerak. Itu semua dari Tuhan adik-adik. Itu semua menjadi perwujudan kasih Tuhan kepada kita. Itu semua menjadi wujud cinta kasih Allah kepada kita, menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai kita adik-adik dalam kehidupan kita. Jadi kita mau bersyukur nih untuk semua yang Tuhan berikan, karena itu merupakan wujud cinta kasih Tuhan kepada kita. Oke adik-adik ya, jadi kita mau belajar dua hal itu, bagaimana kita bisa menjadi Immanuel itu sendiri, dan bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, Immanuel yang Tuhan hadirkan melalui kelahiran Tuhan Yesus nanti tanggal 25 Desember. Tapi nggak berhenti di tanggal 25 Desember aja adik-adik, karena Tuhan Yesus itu selalu ada menyertai kita, Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Untuk itu kita percaya kalau Tuhan menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Oke adik-adik ya,
Semoga adik-adik paham nih firman-Nya hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur melalui hidup kita, kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke? Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kakak mau kasih tugas untuk adik-adik di rumah. Untuk adik-adik bisa bikin video, ceritakan dong apa sih yang menjadi wujud kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik yang adik-adik rasakan. Adik-adik bisa sharing mungkin di luar tadi ya, nafas kehidupan, detak jantung, udara yang bebas. Adik-adik bisa ceritakan apa sih cinta kasih Tuhan yang nyata banget adik-adik pernah rasakan, pernah adik-adik alami. Bisa diceritakan di video nanti adik-adik ya. Nanti minta tolong dikirimkan ke kakak, oke? Oke, sekarang kita mau tutup ibadahnya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Kami boleh belajar ya Bapa dari firman tentang Raja Ahaz dan juga Nabi Yesaya Tuhan. Untuk kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan adalah Immanuel. Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau menjadi Immanuel itu sendiri Tuhan. Bagi lingkungan sekitar kami, bagi lingkungan di sekeliling kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati selalu Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu ya Bapa. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekolah minggunya udah selesai nih. Kakak mau pesan kepada adik-adik, tetap semangat, tetap melakukan aktivitas dengan sukacita, jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dan Tuhan Yesus tetap menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, selamat hari Minggu, bye.